Itu pun madhab, ada madhab Abu Hanifah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, Hambaliyah, Zaidiyah, Ibadiyah, Syi'iyah, dan seterusnya. Lalu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dijadikan yang berbeda seperti itu? Tujuan, kata Allah, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal, bukan saling menjustis, menyalahkan, bukan saling menghukumi dan membid'ahkan, bukan saling untuk memasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena manusia tidak ada hak prerogatif untuk memasukkan orang ke neraka. Betul? Hak neraka dan surga adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun hak kebenaran ini yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kamu acungkan dirimu, kamu kedepankan dirimu, lalu merampok sifat Allah yang maha hakim, lalu orang yang berbeda dengan dirimu engkau justice, engkau hukum sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang salah, sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang bid'ah? Mana dalilmu? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam renungan kali ini kita hendak mengkaji dan merenungkan yang sesuai tagline tema, yakni adalah merajut kebersamaan dalam perbedaan. Ketika kita berbicara perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Masing-masing kita pasti berbeda. Tapi dalam perbedaan itu bukanlah suatu sekat, bukanlah suatu tembok yang kokoh yang tidak bisa kita merajut kebersamaan. Bahwasannya hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari justru kita senang terhadap yang berbeda ini. Pak Haji senang nggak dengan yang berbeda? Pak Haji Sugiartono senang yang berbeda? Pasti senang. Kalau justru kita tidak senang perbedaan, itu masalah. Kita menikah pilih yang berbeda, betul? Kita ingin menikah, Pak, pilih yang berbeda. Beda gendernya, beda rambutnya, ya kan? Kalau bapak nggak senang yang berbeda, lalu senang sama, ingin menikah cari yang sama, bahaya itu. Akhirnya masuk dalam homo atau lesbi dan semacamnya. Bahwasannya perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Mana ada dalilnya? Kan zaman sekarang perlu dalil katanya. Ketika ngomong harus dalil. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dan menjadi sebuah keniscayaan perbedaan ini. Dan perbedaan ini tidak bisa dinafikan, tidak bisa dibuang, dan kita tidak bisa menutup mata. Salah satunya terdapat di dalam surat Al-Hujurat misalnya, ayat ke-13 yang sering sekali kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah mempergunakan ya nida, ini remaja-remaja yang ada di pesantren yang belajar grammar. Tentunya kita belajar huruf nida di dalam grammar itu banyak. Ada 13, ada 12, ada 14, tergantung dari sudut mana dia memandangnya. Tetapi di dalam Al-Quran paling banyak dan hampir 99% Allah hanya mempergunakan huruf iya nida. Baik dia secara mujmal umum memanggil manusia, ataupun taksis terhadap orang Islam, ataupun taksis terhadap orang-orang mukmin. Kalau yang taksis terhadap orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di ayat Al-Hujurat ini Allah umum memanggilnya, ya ayyuhan nas,
wahai seluruh manusia. Di sini tidak ada labelitas agama. Di sini tidak ada labelitas ormas. Di sini tidak ada labelitas madhab. Di sini tidak ada labelitas apapun, tetapi yang Allah panggil wahai seluruh manusia. Dan di sini juga tidak ada labelitas gender. Seluruh manusia. Yang namanya manusia itu apa? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Penjelasan Allah. Inna adalah taukid. Inna khalaqnakum, menguatkan kata kerjanya dari khalaqa. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami. Mengapa Allah mengatakan kami? Baiklah, kita tidak berdiskusi terlalu banyak, tapi kita fokus pada maksudnya. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah, fi'il madhi, telah menciptakan kalian. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, baru tuh masuk pada perbedaan gender. Sesungguhnya wahai seluruh manusia, mau laki perempuan, mau Yahudi, Nasrani, Islam, mau Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ibadi, Syi'i, semuanya, mau PDI, PKB dan seterusnya, mau Jawa, Sunda, Batak, semuanya masuk dalam kategori An-Nas yang dipanggil jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua min dzakarin, dari kelompok laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Nah, jelas juga gendernya di sini cuman ada dua, laki atau perempuan. Kalau enggak laki pasti perempuan, kalau enggak perempuan pasti laki. Enggak ada yang kaleng-kaleng. Gak ada yang namanya pagi itu adalah Supriyatna menjadi malam Supriyatni. Gak ada yang pagi itu Suyanto malam menjadi Suyanti. Gak ada. Cuma dua, laki dan perempuan. Kalau ada orang dui fungsi, yang pagi Yanto lalu malam Yanti, ada masalah di otaknya. Allah mengatakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, masuk lagi dalam perbedaan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan. Ketika kita meneliti kosakata antara khalaqa dan ja'alna, biasanya ja'alna ini menandakan, mengartikan tasalsul, artinya sebuah ciptaan dari suatu bahan yang ada. Manusianya tadi dipanggil secara umum sudah ada, kemudian waja'alna lalu dijadikan syu'uban. Disinilah perbedaannya. Qabail, fam-fam, marga-marga, ras-ras, Jawa, Sunda, Batak, Cina, Madura, dan seterusnya. Begitupun ormas bermacam-macam, ada NU, Muhammadiyah, Persis, LDI, NII, dan seterusnya. Begitupun madhab masuk dalam syu'uban ini. Begitupun madhab, ada madhab Abu Hanifah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, Hanbaliyah, Zaidiyah, Ibadiyah, Syi'iyah, dan seterusnya. Lalu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dijadikan yang berbeda seperti itu? Tujuan, kata Allah, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Bukan saling menjustis, menyalahkan, bukan saling menghukumi dan membid'ahkan, bukan saling untuk memasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena manusia tidak ada hak prerogatif untuk memasukkan orang ke neraka. Betul? Hak neraka dan surga adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun hak kebenaran ini yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kamu acungkan dirimu, kamu kedepankan dirimu, lalu merampok sifat Allah yang maha hakim, lalu orang yang berbeda dengan dirimu engkau justice, engkau hukum sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang salah, sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang bid'ah. Mana dalilmu? Karena Allah tidak pernah mengutus kita untuk menjadi nabi.
Allah tidak pernah mengutus dan mengangkat kita menjadi hakim. Setiap perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Maka Allah mengatakan di antara perbedaan ini, ayo kita lita'arafu, saling kenal mengenal. Maukah kita mengenal menyapa dengan ramah, penuh dengan kasih sayang dan cinta, ibarat kasih sayang saling asa, saling asuh, saling mengayomi, saling isi, saling melengkapi dengan orang yang berbeda? Sudahkah terpraktek lita'arafu ini antara NU dengan Muhammadiyah, antara Persis dengan PKS, antara PDI dengan PKB, antara P3 dan yang lain-lainnya? Sudahkah mereka betul-betul lita'arafu, saling berkasih sayang untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nyatanya tidak. Hanya berdasarkan ilmu yang dikuasai, yang dia baca dari ayat-ayat suci Al-Quran, yang dia seleksi dari hadis-hadis, bahkan dia ngaji dari satu guru, lalu menjadi dogma yang memaksa terhadap pendapat orang lain, sehingga seolah-olah pendapat dari gurunya yang paling benar, sementara dari guru yang lain salah. Sampai mohon maaf dan mohon maaf, sampai mode celana saja dibuat untuk justifikasi sesat dan benar, neraka dan surga. Ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ditanya, Ustaz, kan demi kebenaran, Ustaz. Kebenaran menurut siapa? Masing-masing mempunyai interpretasi, mempunyai penafsiran, mempunyai pemahaman, selama itu penafsiran masih dalam koridor dzon, artinya sangkaan. Begitupun dengan madhab ini hanya sebatas dzon, bukan suatu kebenaran yang absolut. Kebenaran absolut adalah dipunyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menilai siapa sosok seorang hamba itu yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Pak Ustadz, saya bermadhab ini, bermadhab itu, lalu apa esensinya? Perhatikan, yang berbeda di dalam Islam ini adalah menyangkut furu'iyah saja, sementara yang namanya syariat syara Allah yang Allah syariatkan itu tetap sama. Madhab apapun pasti sholat duhurnya 4 rakaat, ormas apapun sholat subuhnya 2 rakaat, ras apapun pasti sholat maghribnya 3 rakaat, ustadz siapapun pasti sholat isyaknya 4 rakaat, menghadapnya ke kiblat yang sama, identitas agamanya sama, Islamnya, kitab sucinya sama, Al-Qur'annya, nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya sama, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang syariat. Dan kita sepakat di sini sama, tidak ada perbedaan. Adapun masalah kunut atau tidak kunut tergantung Anda belajar di mana. Kalau misalkan Anda semenjak kecil belajar tentang mazhab Maliki yang tidak pakai kunut, silakan. Tetapi Anda tidak diperbolehkan untuk nyentil usil pada orang-orang yang pakai kunut. Insya Allah yang sholat subuhnya pakai kunut diterima dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholatnya tidak pakai kunut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diterima yang tidak sholat, yang tidak terima yang tidak bangun. Bukankah begitu? Masalah bismillah jahr atau sirri itu tergantung madhabnya, dan disinilah furu'iyah. Memang menurut madhab Syafi'i adalah, dan saya cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i ini, bahwasanya bismillah awal ayat min suratil Fatihah, dan ini berlandaskan keterangan Allah di dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal
azim, dan telah kami wahyukan berikan kepadamu ya Rasulullah 7 ayat yang diulang-ulang dan nilainya sama dengan Al-Quran. Maka saya tanpa menyentil yang lain, saya kalau sholat biasa dan tenang hati saya menjaharkan bismillah, bukan karena Imam Syafi'i, tetapi karena yang saya pahami dari Al-Quran. Begitupun ketika saya sholat subuh, saya lebih tenang memakai kunut. Kenapa? Bukan karena Imam Syafi'i juga, tetapi karena ayat suci Al-Quran. Wa qumu lillahi ma'al qanitin, dan berdirilah, laksanakanlah sholat dengan qanitin. Kosakatanya aja kunut qanitin. Walaupun penafsiran qanitin ini sebagian kecil dari ulama penafsir yang mengartikan kunut. Gak apa-apa ikut kunut ketika nanti saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Alfan, limada, kenapa Anda ketika sholat memakai kunut? Saya mampu berargumentasi di hadapan Allah, ya Allah, saya memakai kunut sebagai pemahaman saya terhadap firman-Mu yang mulia, wa qumu lillahi ma'al qanitin, dan engkau berdiri sholatlah beserta baca kunut. Itu yang kami pahami ya Allah. Mustahil Allah akan menyiksa sesuatu yang tidak kita pahami. Kalau misalkan kita pahami kunut adalah bagian dari sholat subuh, maka saya melaksanakan sholat subuh pakai kunut. Terserah orang yang berargumentasi kitab kuning, yang berargumentasi sanad hadis, mustalahul hadis, berjibun-jibun ribuan hadisnya, terserah, itu adalah pemahaman mereka. Saya hormat ta'zim terhadap pendapat itu, tetapi saya berikan juga keleluasaan untuk merealisasikan pemahaman saya. Kan enak kan? Nggak usah menyalahkan, oh yang tidak pakai kunut salah, mana dalilnya? Oh yang pakai kunut adalah salah, adalah benar, mana dalilnya? Maka kita dalam ibadah ini betul-betul dipersembahkan kepada Allah, mengharap keridhaan Allah, bukan pencitraan, mengharap keridhaan intelektual kepada imam madhab. Karena imam madhab juga sama dengan kita, akan diadili, dihukumi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i sama kita sama, Pak. Dia akan disidang juga, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang juga. Jangan salah pikir bahwa yang titelitas ustaz itu lantas secara gratis masuk surga, yang titelitas yang pengarang Ar-Risalah Al-Um itu lantas mulus ke dalam surga. Tidak. Tetapi masing-masing bertanggung jawab berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Nah, kita diberikan keleluasaan mau merealisasikan mana, dan catatan yang penting itu yang menyangkut furu'iyah, cabang saja. Sementara di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islami ada yang cabang, ada yang syariat, ada kulit, ada yang inti. Inti dari agama Islam ini adalah memproteksi, menjadi orang yang bertakwa. Oleh karenanya Allah mengungkap wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan perbedaan yang banyak ini, pun pula warna tidak satu warna, ada hitam, ada putih, ada kuning, ada merah, ada hijau, dan seterusnya dan seterusnya. Pun pula di alam dunia ini banyak perbedaan. Pohon pun berbeda. Ada pohon korma, daunnya. Ada pohon keladi, daunnya lebar. Ada pohon pisang, daunnya lebar. Buah pun berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menjalar. Semuanya berbeda. Itu adalah kemahakuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan pohon khuldi saja. Dan pohon khuldi itu namanya bukan dari Allah. Nama pohon khuldi itu adalah nama yang disematkan oleh setan dan iblis. Baca tuh Al-Quran, gak ada Allah menamakan pohon khuldi. Itu adalah akomodir ucapan dari iblis, oleh Allah diakomodir lalu tuangkan dalam Al-Quran. Tapi penyamatan nama pohon khuldi itu adalah dari setan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah disinilah mari kita merenung
membuka diri kita masing-masing dengan legowo, istilah Jawanya. Ayo kita terima perbedaan ini sebuah keniscayaan, bukan mengajak terhadap betul-betul kesamaan, tapi dalam keragaman ini mari kita rajut kesatuan dan kebersamaan. Itulah inti dari ajaran Islam yang kita cintai ini. Karena Allah telah menciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal dengan penuh kasih sayang. Dan maha dahsyat adalah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan perbedaan ini. Lalu ada hukum setelahnya, yaitu justice. Inna akramakum indallah atqakum. Dan ini adalah isi sesungguhnya yang terbaik di antara kalian, mohon maaf, bukan yang paling pakai sorban hijau, bukan yang selalu pakai gamis, bukan yang semuanya itu hanya aksesoris kulit, tetapi yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu adalah esensi dari nilai umat Islam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang esensi nilai Islam itu dibutuhkan dalam realitas bersosial kita terhadap masyarakat. Tentunya tetangga kita tidak semuanya Jawa, di situ ada Sunda, di situ ada Cina, apalagi di komplek-komplek yang elit. Salah satu di Cibubur ada namanya komplek Raffles Hills. Saya ngajar di sana. Di sana itu Islam, nilai orang-orang Islamnya cuma 30%. Kenapa? Kok kaget? 30%. Uang tetangganya orang Korea, di belakang rumahnya orang Jepang, samping kirinya orang Rusia, samping kanannya orang Jerman. Nah, semuanya berbeda. Islamnya hanya sedikit saja. Ya, orang dari Sukabumi, orang dari Pontianak, Palembang itu yang Islam. Sementara yang dari Jerman, Rusia, Belanda, mereka kebanyakan di luar Islam. Kalau misalnya memaksakan dogma yang difahaminya harus sama, berantem terus di sana. Di situ ada Jenderal Bintang 4 Slamet Wibowo atau Prabowo, mantan Kasal. Di situ saya akrab sekali. Bintang 4 ada rumahnya Bapak Gatot Nurmantio di Blok E, ada namanya Jenderal Edi, ada macam-macam, banyak jenderal di situ. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita rajut kerukunan ini, kebersamaan ini dalam perbedaan, karena memang perbedaan adalah suatu yang keniscayaan yang tidak bisa dibuang, dinafikan. Orang yang bijaksana yang mampu menerima perbedaan lalu merajutnya dengan kasih sayang, itulah salah satu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa, bukan yang paling NU, bukan yang paling Muhammadiyah, bukan yang paling PKS, bukan yang paling NI dan seterusnya. Apalah itu, semua itu adalah kulit ormas. Halal kita untuk berormas sebagai batasan konsolidasi di antara saudara kita. Tetapi yang tidak halal muncul dari ormas itu yang menjustifikasi yang berbeda, bahwasannya itu salah. Karena yang terbaik adalah orang yang bertakwa, dan ini menjadi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang mengaku paling NU, realisasikan takwamu. Nilai-nilai takwamu dibutuhkan di masyarakat di mana engkau berada. Nilai takwamu dibutuhkan di masjid ini. Nilai takwamu dibutuhkan di kantor tempat engkau bekerja. Nilai takwamu dibutuhkan di keluarga tempat kamu memimpin anak dan istrinya. Itu bisa lestari dan keluarga akan betul-betul sakinah, mawaddah warahmah bila diliputi masing-masing keluarga itu sebagai orang yang bertakwa.